Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa salatan ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin wa alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, asatid wal asatidah, para jamaah salat tarawih Masjid Mujahidin yang insyaallah mendapatkan barokahnya bulan Ramadan, dan moga-moga segala amal perbuatan kita dan juga puasa kita dari awal bulan Ramadan sampai akhir nanti dicatat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alfus salawat wa alfus salam, marilah kita panjatkan kehadirat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah, zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adalah ad-dinul Islam. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beristiqomah, masih setia untuk melaksanakan sholat tarawih. Kita sudah memasuki malam yang ke-11, dan beruntung orang-orang yang bisa setia, bisa istiqomah sholat tarawih di malam ke-11. Karena apa? Barang siapa orang-orang yang masih setia, masih istiqomah menjalankan sholat tarawih di malam yang ke-11, itu adalah yakhrujud dunya, nanti kelak ketika meninggalkan dunia, kayaumin wulida min batni ummi, seperti statusnya atau keadaannya seperti orang yang nanti lahir dari perut ibunya pertama kali. Dalam artian nanti kita akan bersih dari dosa, karena sejatinya orang atau bayi yang telah masih lahir pertama itu bersih dari dosa. Semoga kita seperti yang apa kita harapkan di malam yang ke-11. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya teringat dari quotes-nya, kalau bahasanya sekarang itu quotes-nya atau kata-katanya salah satu bestinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau berkata, ada beberapa poin yang disampaikan beliau yang menurut saya ini sangatlah menarik dan sangat penting, yang bisa menjadi penyemangat, yang bisa menjadi motivasi bagi kita menjadi hidup. Yang pertama yakni adalah innallaha yukhfi fi kulli amalin yu'mal ar-radha. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan ridhonya di setiap amal-amal yang kita perbuat. Bukan masalah amal kita besar atau tidak, bukan masalah nilai amal itu nanti pahalanya besar, berat timbangan pahalanya besar atau tidak, tetapi bagaimana amal tersebut nantinya bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun amal kita, nanti ketika kita tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah,
tidak punya status amal tersebut ridhonya Gusti Allah, apalah gunanya. Dan amal yang diridhoi oleh Gusti Allah itu adalah ahsanu amala, yakni adalah amal yang paling baik. Dan amal yang paling baik itu adalah gimana? Adalah amal yang nanti bagaimana niatnya yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal yang paling baik dan amal yang insya Allah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah amal-amal fardu, amal-amalan wajib yang kita lakukan, kita perlu amalan-amalan sunnah, yang dimana amalan-amalan sunnah tersebut bisa menyempurnakan amalan-amalan wajib kita. Dan amalan-amalan ini perlu kita rahasiakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuhu, yaitu amal yang selalu diistiqomahkan, yang selalu didawamkan, wa in qalla, meskipun amal tersebut sedikit. Maksudnya apa? Mungkin bisa jadi amal yang sedikit tadi mendapatkan ridhonya Gusti Allah daripada amal-amal yang banyak kuantitasnya. Kita sholat duha, kita sholat tahajud berapa rakaat, sampai banyak sekali, tetapi ternyata amal sedikit yang remeh. Contoh misalkan kita senyum, berlaku ramah terhadap saudara sesama, terhadap tetangga, itu mungkin nilainya, ridhonya lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah kita yang notabene kita jungkir balik mulai dari awal sampai akhir, ternyata itu tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Amal-amal yang remeh, senyum, itu juga merupakan idkhalus surur atau menyenangkan hati orang lain. Itu kita dawamkan, insya Allah itu ahabbu a'mali ilallah, amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama adalah janganlah kita meremehkan amal. Yang kedua, kebalikannya, wa innallaha yukhfi fi kulli dzambin yu'mal al-ghadabu. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Kebalikannya poin pertama tadi, tidak peduli atau tidak penting berapa atau besarnya dosa yang kita lakukan, atau kecilnya atau remehnya dosa yang kita lakukan, tetapi kata Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad siapa? Fudail bin Iyad adalah salah satu ulama besar, mantan perampok, mantan pencuri, mantan tukang nyolong, tapi akhirnya bertobat dan akhirnya menjadi ulama besar dan menjadi salah satu grandmasternya Madzhabul Arba'ah, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, bukan betapa besarnya, bukan betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, tetapi seberapa besarnya zat yang kita murkai ketika kita melakukan dosa tersebut. Oleh karenanya, janganlah, yang poin kedua, janganlah kita meremehkan dosa. Yang terakhir, kata Sayyidina Umar, wa innallaha yukhfi bainan nas, sesungguhnya Allah menyembunyikan di antara manusia khalilun, kekasih-kekasihnya, tahtakiruhu, yaitu orang-orang yang diremehkan oleh manusia. Poinnya, janganlah kita meremehkan sesama manusia. Karena kenapa? Boleh jadi di antara orang-orang yang kita remehkan itu adalah kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi. Atqiyaul akhfiya, atqiyaul atqiya, orang-orang yang lebih takwa daripada kita yang tersembunyi dan menjadi kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah sudah memberikan ultimatum bahwasannya kemuliaan seseorang tidak patut diukur oleh jabatannya, hartanya, cantiknya, gantengnya, kemudian kedudukannya, nasabnya, keturunannya. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu adalah takwanya. Tetapi sayangnya hadirin, takwa itu tidak tampak pada wajahnya manusia. Kita tidak tahu siapa yang lebih takwa daripada kita, siapa yang tidak takwa daripada kita. Oleh karenanya kata Al-Imam Nawawi berkata, teruslah kita bertakwa, teruslah kita bertawadhu. Supaya kenapa? Supaya kita ketika memandang seseorang, melihat seseorang dengan pandangan yang tidak merendahkan, tetapi pandangan yang memuliakan. Itulah kata-kata atau quotes dari Sayyidina Umar. Yang pertama, janganlah kita meremehkan amal. Yang kedua adalah janganlah kita meremehkan dosa. Dan yang ketiga, janganlah kita meremehkan sesama manusia. Semoga Allah memberkati kita semua, membarakahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.